Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya dan Bim Bim ingin membuat video lagi ya Gan. Karena 2 video sebelumnya itu saya sudah membuat tentang membersihkan mata dan kuping musang, lalu membersihkan bulu musang. Nah, kali ini saya ingin buat video lagi Gan. Temanya sama sih, membersihkan musang. Tapi mohon maaf ya Gan, mungkin bagi sebagian orang hal ini tuh agak jorok ya Gan. Karena saya ingin membersihkan ini Gan, bagian ekor belakang dan juga ini pantatnya Gan, ini Gan. Kenapa saya ingin buat konten ini? Karena bagian belakang musang, khususnya pantat dan ekornya musang, itu adalah salah satu bagian tubuh musang yang sangat mudah jamuran. Karena kan kotoran itu keluar dari belakang sini Gan, dan seringkali kotorannya itu jatuh ke badan musang Gan, nggak langsung jatuh ke bawah. Kalau kita biarkan, ini bisa membuat musangnya itu menjadi jamuran. Karena musang itu beda ya sama kucing. Kalau kucing itu kan termasuk hewan yang rajin, setiap hari dia tuh jelatin badannya jadi bersih. Kalau musang ini mungkin dijilati bagian badan samping aja kan, nggak sampai belakang-belakang gitu. Nah, kalau untuk alat yang dipersiapkan sebenarnya itu sangat mudah ya kan. Cuma 2 aja kan. Yang pertama itu sisir kucing. Yang kedua itu keberanian kita Gan. Karena kalau membersihkan bagian belakang musang, kita harus hati-hati musangnya tuh kayak nggak nyaman dan akhirnya dia tuh menggigit kita Gan. Makanya kita harus berani Gan. Oke, nggak usah lama lagi. Ayo kita bersihkan bagian belakang musang Gan. Nah, sekarang ayo kita bersihkan bagian ekor dan juga pantat musang ya Gan. Kalau saya sih biasanya yang pertama saya bersihin ekornya dulu Gan, karena ekornya ini sering banget ada sisa-sisa kotoran gitu Gan, makanya harus kita bersihin. Soalnya kalau sisa kotoran yang nempel di bulu musang itu lama-lama bisa membuat jamuran sih Gan. Kalau untuk sisirnya ini seperti biasa, saya menggunakan sisir kucing. Bentuknya selain ini ada banyak macamnya ya Gan, itu terserah Gan, yang penting ujungnya itu lumayan tajam karena bulu musang ini lumayan kasar sih Gan. Kalau terlalu halus biasanya nggak akan bersih dengan sempurna Gan. Tuh, kita bersihin ekornya dulu. Kalau Gan bersihinnya sendiri agak hati-hati ya, karena musang itu bisa menggigit badan kita Gan. Misalnya kita pakai kalung atau gimana, pasti dia akan gigit bagian itu sih Gan. Sebenarnya musang itu pinter Gan, kalau kita bersihin badannya dia otomatis akan kayak grooming badannya sendiri kan tuh. Tapi karena badan musang saya gemuk, jadi dia cuma bisa grooming di bagian depan-depan ini aja. Kalau di belakang ini agak susah tuh Gan. Ini tandanya musang kita itu nyaman kalau kita bersihin kayak gini Gan. Tuh dia grooming jari depannya si Bim-Bim Gan. Ada sisa kotorannya ini, bulu-bulu matinya musang sama ketumbi-ketumbinya. Sekarang saya mau membersihkan bagian pantatnya Gan. Tapi mohon maaf ya kalau mungkin ini agak jorok sih Gan bagi sebagian orang. Tapi kalau nggak dikasih tahu nanti takutnya Gan nggak pernah dibersihin. Bagian bawah musang itu tanpa kita sadari ada jamurnya Gan. Cara untuk membersihkan sebenarnya sederhana ya Gan ya. Kita pegangin aja bagian bawahnya ini. Kita lihat ada nggak sisa kotoran yang nyangkut di bulunya. Kalau ada kita tarik. Tuh, contohnya ini Gan. Ini saya nggak tahu, mungkin ini sisa minyak di badannya Gan, nempel di bagian bawah itu. Hati-hati ya Gan, kalau kita megang beda nanti musangnya marah ini Gan. Sorry kalau ini agak jorok, ini bagian sisa kotoran musang kayaknya Gan. Kalau Agan nggak biasa sih gunain sarung tangan aja sih Gan, kalau Agan agak jijik. Karena saya udah biasa bersihin Bim-Bim jadi saya gini Gan. Tuh, biasanya dia di sekitar bagian, mohon maaf, ini di bagian testisnya itu Gan, banyak ada kotoran-kotoran tuh. Kalau bisa kita bersihkan sih Gan. Tapi jangan sekali-kali dicoba ya Gan kalau musang Agan masih galak, karena potensi musangnya marah dan menggigit tuh besar banget Gan, karena ini kan bagian sensitif ya. Tuh Gan. Ini banyak banget Gan, kalau kita biarin nih sarangnya jamur ini lama-lama Gan. Udah lumayan bersih. Ini masih ada dikit kotoran-kotoran tapi saya biarin aja sih Gan. Sebenarnya semudah itu sih caranya Gan.
Ini yang paling bagus sih, setelah ini musang dimandiin dan bagian belakangnya tuh kayak dicebokin gitu loh kan, biar lebih bersih. Nah itu lebih aman. Nah makanya sekarang ayo kita coba mandiin musang ya kan. Saya mau ngasih tahu Agan gimana cara nyebokin musang pas dia mandi, biar bagian belakangnya tuh lebih bersih. Nah sekarang Bim sudah saya keluarin kan, ini mau saya mandiin ya. Hal pertama yang saya lakukan ya pasti saya sisir dulu badannya kan, biar nanti pas mandi lebih bersih lagi kan. Ini saya menggunakan sisir kucing tadi itu. Ya kita santai aja pelan-pelan kan, yang penting badan musangnya tuh bersih. Sekarang kita lanjut mandiin musang ya kan. Biasa sih saya kucur pakai selang gini biar semua badannya tuh basah. Ya karena Bim masih belum terlalu bisa diem pas dimandiin, makanya saya di dalam kandang ini saya mandiin kan. Nah setelah itu saya menggunakan sampo ini. Yang saya gunakan ini sampo jamur ya kan. Sebenarnya Agan bisa juga pakai merek lain. Ya terserah Agan lah, kalau musang Agan nggak jamuran ya pakai aja sampo kucing biasanya aja. Atau kalau jamuran bisa pakai sampo yang saya pakai ini kan. Nah setelah itu kita olesin ke badan musang samponya biar badan musang itu bersih. Jangan lupa bagian badannya digosok-gosok. Setelah itu juga bagian belakangnya nih saya gosok-gosok juga kan, ya sampai sisa kotorannya bersih. Setelah kita diamkan sampo itu beberapa saat, ya mungkin 5 menitan, baru kita lanjut ke pembilasan kan. Kalau membilas ya sambil digosokin aja lah kan biar bersih, biar sisa samponya itu nggak ada lagi. Ya Agan tetap hati-hati ya kan, kadang-kadang musangnya itu agak berontak sih kalau dibilas. Tapi kalau diem ya itu berarti musang Agan lumayan jinak. Nah setelah proses ini kita lanjut ke proses mengeringkan musang dengan cara dilap lalu dijemur matahari. Untuk membersihkan badan musang sebenarnya yang paling bagus itu kita menggunakan kanebo ya kan, karena kan kanebo gampang menyerap air. Tapi kalau Agan nggak punya kayak saya, bisa menggunakan lap kayak gini aja kan, lap biasa gini. Kita lap-lapin sampai kering. Dan lebih bagus juga kita sambil kasih dryer kan, itu biar cepat kering jadi lebih bagus. Nah setelah ini Agan agak jemur ya, tapi jemurnya tuh jangan langsung di matahari langsung kan. Kalau bisa agak ke pinggir dikit biar hawa panasnya itu nggak terlalu terasa ke musang. Nah kalau sudah benar-benar kering baru Agan pindahin lagi ke tempat biasanya dia kan. Tapi kalau belum kering, kalau bisa ditunggu dulu lah kan sampai benar-benar kering, karena musang itu kalau dia badannya agak lembab, belum kering dengan sempurna, takutnya malah membuat jamur baru di badan musang. Nah, tadi itu gimana sih cara membersihkan ekor dan pantat musang? Ya, sebenarnya lumayan mudah ya kan, cuma kitanya aja berani atau enggak. Tapi kalau musang Agan udah rutin dibersihkan sejak kecil, biasanya dia akan lebih tenang kalau kita bersihkan kan. Cuma kan yang paling penting, selesai kita bersihin lebih bagus kita mandiin kan. Pokoknya jadi treatment penting lah kan. Sebelum mandiin musang, kita sisir bulu-bulu musang. Setelah itu kita bersihkan bagian belakang musang, baru kita mandiin. Nah, itu hasilnya akan lebih maksimal. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan dan juga mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan yang bagus, saya pasti buatin videonya. Sekian dari saya dan juga si Bim. Salam hewan lestari. Bersama saya dan juga si Bim.